Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarif Bilontalo dari kelas 5B PGSD Universitas Negeri Gorontalo. Nah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan materi media dan sumber belajar, yakni materi keempat tentang peran media dalam pembelajaran. Oke, langsung saja. Oke, kita mulai dari arti dari media pembelajaran. Sebelumnya, hal ini sudah pernah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Jadi akan saya jelaskan kembali. Media pembelajaran adalah alat atau media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Alat ini digunakan untuk menyampaikan pesan dari guru ke siswa, dari pemberi ke penerima. Nah, media pembelajaran ini digunakan untuk memudahkan guru dalam pembelajaran. Nah, apa saja peran dari media pembelajaran? Oke, yang pertama ada mengatasi perbedaan pengalaman peserta didik, kemudian mengatasi batas-batas ruang kelas, mengatasi batas-batas ukuran, mengatasi batas-batas kecepatan, mengatasi hal yang terlalu kompleks, dipisahkan, kemudian mengatasi batas-batas suara, dan mengatasi batas-batas suatu peristiwa. Akan saya jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama mengatasi perbedaan pengalaman peserta didik. Nah, peserta didik atau siswa datang dari berbagai latar belakang. Ada yang datang dari keluarga yang kaya, ada yang datang keluarga yang kurang mampu, ada yang datang dari keluarga biasa saja, ada yang dari kota, dari desa, bahkan ada yang dari luar negeri, dan lain sebagainya. Karenanya, pengalaman mereka itu juga berbeda-beda. Misalnya, ada yang pernah pergi ke gunung, ada juga yang belum pernah pergi ke sana. Ada yang pernah pergi ke kebun binatang, ada yang juga belum pernah pergi ke sana. Nah, peran media pembelajaran itu dia berfungsi untuk menyamakan pengalaman peserta didik, baik yang pernah pergi ke kebun binatang maupun yang belum pernah pergi ke kebun binatang. Dengan menggunakan media pembelajaran, dia bisa tahu bagaimana hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, mengatasi batas-batas ruang kelas. Nah, peran dari media pembelajaran ini dia mengatasi batas-batas ruang kelas. Maksudnya di sini, jika materi atau pokok pembelajaran yang dibelajarkan itu tidak bisa dibawa ke dalam kelas, misalnya belajar tentang ruang angkasa atau tata surya, tentang matahari, bulan, dan sebagainya. Tentunya kan matahari, bulan, dan sebagainya tidak bisa dibawa ke dalam kelas. Karenanya menggunakan media pembelajaran, hal tersebut dapat diwujudkan lah, kira-kira seperti itu. Kemudian mengatasi batas-batas ukuran. Nah, contohnya saja misalnya jika benda atau pokok pembelajaran itu dia terlalu besar ataupun terlalu kecil. Misalnya contoh tadi seperti matahari tadi, benda tersebut terlalu besar sehingga tidak bisa dibawa ke dalam kelas, ataupun benda tersebut terlalu kecil, misalnya seperti belajar tentang bakteri atau virus, tentunya kan tidak bisa dilihat dengan mata ataupun tidak bisa dibawa ke dalam kelas. Menggunakan media pembelajaran, hal tersebut dapat tercipta secara konkret dan dapat dilihat secara langsung oleh siswa. Selanjutnya, mengatasi batas-batas gerakan. Nah, jika objek atau benda yang dipelajari itu gerakannya terlalu cepat atau terlalu lambat, sedangkan yang menjadi fokus pembelajaran itu adalah gerakannya, maka dapat digunakan media pembelajaran. Contohnya misalnya perbedaan tumbuhan tanaman dari kecil sampai dia jadi dewasa. Itu kan pergerakannya itu kan lambat. Karenanya dapat dipercepat menggunakan media pembelajaran. Ataupun yang terlalu cepat, misalnya itu seperti motor balap gitu kan. Itu kan dia kecepatannya itu sangat cepat. Maka menggunakan media pembelajaran, kecepatan motor itu dapat dilihat secara langsung atau dapat dipelajari secara langsung. Selanjutnya, mengatasi batas-batas suara. Nah, jika objek yang dipelajari atau yang dibelajarkan itu berfokus pada suara, namun suaranya itu terlalu kecil ataupun terlalu besar, sehingga tidak dapat diatasi oleh telinga manusia, maka dapat digunakan media pembelajaran. Contohnya saja seperti suara ultrasonik kelelawar kan, kita tidak bisa mendengar suara ultrasonik kelelawar, tapi menggunakan media pembelajaran, kita dapat mengetahui mekanisme dari suara ultrasonik kelelawar tersebut. Yang terakhir, mengatasi batas-batas suatu peristiwa. Artinya di sini, jika objek yang digunakan atau objek yang dipelajari itu merupakan suatu peristiwa tersebut telah terjadi di masa lampau, tentunya kan kita tidak bisa pergi ke masa lalu untuk melihat peristiwa yang terjadi. Ataupun peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang jarang terjadi,
misalnya seperti sambaran petir, kan itu jarang terjadi. Kemudian ataupun peristiwa tersebut berbahaya bagi kehidupan, seperti misalnya bencana alam, itu tentunya tidak bisa diamati secara langsung, tidak bisa pergi ke tempat secara langsung, sehingga dapat menggunakan media pembelajaran untuk menampilkan atau merealisasikan peristiwa-peristiwa tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat dari media pembelajaran. Tidak dipungkiri, media pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi guru, bagi siswa, dan juga bagi pembelajaran dalam kelas. Secara umum, manfaat dari media pembelajaran itu ada yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Maksudnya di sini, penyampaian materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tidak menimbulkan makna berbeda bagi siswa. Misalnya, jika guru hanya mengucapkan kata gajah saja, tentunya murid yang pernah melihat gajah dan murid yang belum pernah melihat gajah akan mendapatkan persepsi yang berbeda apa itu gajah, atau bisa menggambarkan sesuatu yang berbeda apa itu gajah. Sedangkan menggunakan media pembelajaran dengan menampilkan gajah di media pembelajaran tersebut, maka siswa yang pernah melihat gajah dan siswa yang belum pernah melihat gajah akan mendapatkan persepsi yang sama. Oke, kemudian proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan lebih menarik. Nah, media pembelajaran dapat menampilkan berbagai macam audio, suara, gambar, video, dan warna-warna yang menarik bagi siswa, yang akan membuat mereka tertarik untuk belajar dan berminat untuk belajar. Kemudian, media pembelajaran juga dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru. Misalnya, guru bercerita tentang metamorfosis dari seekor katak, bagaimana dia dari telur menjadi berudu, kemudian menjadi katak, seperti itu. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran, siswa tidak perlu berhayal-hayal bagaimana itu berudu, bagaimana itu telur katak menjadi katak. Media pembelajaran bisa menampilkan bagaimana proses metamorfosis dari katak tersebut. Oke, selanjutnya proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Menggunakan media pembelajaran dapat tercipta komunikasi dua arah, tidak hanya guru-guru saja yang menyampaikan pembelajaran, tapi menggunakan media pembelajaran, siswa juga dapat bertanya, dapat memberikan pendapat, dan juga siswa itu merasa lebih dapat berkomunikasi dengan guru menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya, efisiensi waktu dan tenaga. Nah, menggunakan media pembelajaran ini dapat menghemat waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh guru. Nah, dengan adanya media pembelajaran, guru tidak perlu lagi menjelaskan secara berulang-ulang materi yang akan diberikan kepada siswa, karena hanya dengan menjelaskan sekali saja, maka siswa itu dapat mudah paham jika ada media pembelajaran. Sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan waktu yang lebih hemat dan juga tenaga yang lebih hemat juga. Kemudian meningkatkan hasil belajar siswa. Media pembelajaran ini dia bermanfaat bagi siswa dikarenakan dengan menggunakan media pembelajaran, siswa dapat lebih memaknai dan lebih memahami pembelajaran. Jika siswa lebih memaknai dan memahami pembelajaran yang diajarkan oleh guru, ini akan berpengaruh kepada hasil pembelajaran atau hasil-hasil ulangan, hasil-hasil tugas yang akan diberikan oleh guru kepada siswa. Kemudian memungkinkan pembelajaran dilakukan kapan saja dan di mana saja. Terdapat media-media pembelajaran tertentu yang memungkinkan siswa itu dapat melakukan pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Contohnya saja misalnya media-media online seperti PowerPoint, itu kan bisa dikirimkan kepada siswa sehingga siswa itu dapat membaca PowerPoint tersebut kapan saja dan di mana saja. Kemudian misalnya menggunakan Zoom misalnya atau video di YouTube misalnya, siswa dapat memutar video tersebut kapan saja dan di mana saja dan dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Dan terakhir, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan adanya media pembelajaran, guru itu menjadi lebih banyak waktu untuk memperhatikan sesuatu selain dari materi pembelajaran, misalnya dengan memperhatikan sikap siswa, kemudian kemandirian siswa, kelas, dan lain sebagainya. Karena bagian pembelajaran tersebut dapat diserahkan atau dapat diperankan oleh media pembelajaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.